Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai pengendalian produk jadi sediaan steril atau quality control dari produk sediaan steril. Jadi ada 5 capaian pembelajaran. Yang pertama diharapkan kalian dapat memahami kinetika pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ini ingat kembali aja ya kuliah mikro. Kemudian dapat memahami mengenai uji sterilitas, uji pirogen, partikel, uji integritas kemasan, dan juga tambahan aja jadi mampu memahami penyimpanan dan produksi dari produk steril. Oke, ini sudah ada ya di Solid, jadi saya skip aja. Intinya evaluasi ini dibedakan ya berdasarkan waktu, sifat pengujian, dan persyaratan, serta kita harus mengontrol dari raw materialnya. Jadi nggak hanya selama proses dan di akhir proses. Oke, untuk evaluasi produk jadi steril itu dibedakan menjadi evaluasi fisik, kimia, dan juga biologi. Jadi sama seperti produk-produk lainnya ya. Nah, di sini ada macam-macam. Kalian juga bisa lihat dari evaluasi fisik ada organoleptik, pH, kejernihan, ketentuan volume injeksi dalam wadah atau volume terpindahkan, dan juga distribusi ukuran partikel nih untuk sediaan suspensi dan juga ukuran partikel. Jadi untuk sediaan emulsi. Nah, ini tentunya em, evaluasi yang dilakukan kita sesuaikan juga dengan jenis produknya. Apakah itu merupakan produk liquid, semi solid maupun solid gitu ya. Kan ada juga yang serbuk kering gitu. Nah, kemudian selain uji itu tadi, ini ada tambahan, jadi ada uji bahan partikulat dalam injeksi dan juga kebocoran wadah. Tapi ini sebenarnya juga ada di sediaan lainnya ya, misalnya botol sirup biasa juga ada gitu. Kemudian dari segi evaluasi kimia ini sama seperti sediaan lain bahwa ada pengujian identifikasi zat aktif. Jadi untuk ngecek beneran nggak ini zat aktifnya itu yang kita inginkan. Jadi spesifik gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan penentuan kadar atau pK saya nyebutnya. Jadi buat tahu kadarnya itu dari zat aktif kita itu berapa persen sebenarnya yang ada di produk kita. Kemudian ada juga uji pengotor atau impurities dan juga ini tambahan untuk sediaan yang liofilisasi, tahu ya. Jadi liofilisasi ini kan proses penyerbukan beku gitu. Jadi dari sediaan liquid itu kita keringkan tapi pakai suhu dingin, itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi serbuk. Nah, itu dinamakan dengan proses liofilisasi. Nah, produknya itu kan berupa serbuk, maka kita harus cek kandungan airnya. Karena kan ini saya harapannya berupa serbuk ya. Nanti kita harus rekonstitusi dulu buat menjadi liquid. Nah, kemudian ada evaluasi biologi ini yaitu uji sterilitas, pirogen, dan juga endotoksin, di mana kita tahu bahwa endotoksin itu merupakan salah satu jenis pirogen. Jadi nanti uji pirogen dibagi jadi dua, yaitu uji pirogen in vivo dan juga in vitro gitu. Oke, yang warna merah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai kinetika pertumbuhan mikroorganisme dan uji sterilitas. Jadi sebelum bahas uji sterilitas, kita mengingat kembali aja mengenai pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kalian bisa lihat ini adalah kurva pertumbuhan mikroba. Jadi kalau mungkin waktu mikro sudah pernah ya, secara umum ada 4 fase yang penting yaitu fase lag, fase pertumbuhan atau fase log, fase stationary ini, dan juga fase kematian. Jadi kita bahas satu-satu. Ini mengingat kembali aja bahwa yang pertama, jika kita menemukan mikroba pada suatu media, itu memasuki fase yang namanya fase lag. Jadi pada fase ini itu tidak ada pertumbuhan mikroba. Jadi mikrobanya masih menyesuaikan dengan mediumnya, kayak adaptasi gitu. Jadi belum ada perbanyakan jumlah sel. Nah, pada fase ini juga mikrobanya ini siap-siap untuk nantinya akan membelah pada fase selanjutnya. Mungkin kalau kalian ingat ya waktu kuliah biomol itu untuk siklus sel itu kan sebelum fase sintesis itu kan ada juga fase untuk yang persiapannya. Nah, itu sama seperti ini kalau kita analogikan. Selanjutnya setelah fase lag itu masuk ke fase ini yang fase pertumbuhan atau nama lainnya itu fase log atau fase eksponensial. Nah, ini ada sih acceleration phase ini kayak semacam gerbang aja. Jadi
sebelum masuk ke grow phase gitu. Biasanya kita ignore aja ya. Jadi pada fase grow phase ini terjadi pertumbuhan mikroba secara eksponensial atau logaritmik. Jadi sel itu membelah 2 kali lipat. Jadi misalkan yang tadinya berapa ya? 10 gitu bisa jadi 2 kali lipatnya. Terus nanti jadi 2 kali lipatnya lagi seperti itu. Jadi log ya. Kemudian kalau sudah tumbuh terus-menerus nih. Nah, untuk pertumbuhannya ini nggak bisa asal tumbuh sih. Nah, itu dipengaruhi salah satunya dari jenis media. Nah, medianya benar nggak gitu. Kalau medianya benar bisa tumbuh. Kemudian medianya cukup nggak? Kalau misalkan medianya cukup, maka bakteri akan selalu tumbuh. Nah, lama-lama kalian bisa bayangkan kalau ada misalkan ini tabung larutannya medianya segini, bakterinya yang awalnya kecil itu kan bisa banyak nih. Nah, nanti kan lama-lama akan menempati media ini. Kalau misalkan sudah penuh ya, dirasa terjadi penurunan nutrisi, itu bakterinya bisa masuk ke fase ini, fase decline dulu. Oh, ini kebalik ya letak saya. Jadi ada penurunan pertumbuhan mikroba karena kurangnya nutrisi atau bisa juga karena akumulasi toksin dari pertumbuhan mikroba tadi. Intinya adalah karena nutrisinya kurang atau ada akumulasi toksin, jadi mikrobanya atau bakterinya itu mengalami penurunan pertumbuhan yang nantinya akan masuk ke fase stationary. Jadi pada fase ini itu betul-betul tidak ada pertumbuhan bakteri. Jadi jumlahnya konstan, tidak ada yang tumbuh, tidak ada pula yang mati gitu. Nah, pada fase ini juga terjadi produksi metabolit sekunder untuk pertahanan bakteri itu sendiri. Jadi ini udah kayak mentok gitu, udah nggak bisa tumbuh lagi. Nah, selanjutnya masuk ke fase kematian, di mana pada fase ini kan nutrisi yang pada medium itu sudah habis, jadi populasinya itu akan nurun jumlahnya. Nah, pada fase ini jumlah sel yang mati itu lebih besar dibandingkan sel yang hidup. Nah, kenapa kita harus tahu kurva pertumbuhan ini? Nah, ini akan menentukan waktu inkubasi, suhu inkubasi, jenis media, kayak gitu. Jadi semuanya harus tepat. Mungkin kalian pernah tahu ya, kenapa kok bakteri ini harus diinkubasinya pada suhu segini dan lamanya segini gitu. Jadi ini fokusnya misal pada lama ya, pada waktu. Karena kalau misalkan terlalu lama, ini bisa aja malah mati gitu. Jadi makanya mungkin kalian kalau lihat ya, tentang uji sterilitas itu kan untuk yang tioglikolat itu suhunya kan sekitar 30 sampai 35, terus waktu inkubasinya misalkan 14 hari. Ya itu dilihat kalau misalkan terlalu lama itu efeknya juga nggak bagus gitu. Jadi malah pada mati bakterinya. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji sterilitas. Jadi tujuannya ya intinya untuk menjamin bahwa produk kita itu beneran steril. Steril artinya tidak mengandung kontaminasi baik dari bakteri, terus kapang gitu ya. Jadi untuk mendeteksi adanya ini pada produk kita. Nah, ini ada beberapa prinsip umum, ini nice to know aja. Yang pertama, uji sterilitas itu harus dilakukan oleh personil yang terlatih. Nah, kalian kan sudah praktikum mikrobiologi. Nah, tapi itu belum tentu kalian sudah terlatih untuk melakukan uji sterilitas ini. Kenapa kok harus terlatih? Iya, karena beda sama kalian kalau praktikum kimia atau bahan alam itu kan misalkan kalian nyampur cairannya di ruangan biasa itu ada mikroba juga nggak bakal kelihatan banget gitu. Tapi kalau misalkan produk steril, tadi dari segi produksi aja kita udah menjamin ya misalkan ruangannya, bajunya, dan lain-lain. Nah untuk ujinya ini juga harus diperhatikan. Jadi orang yang sudah terbiasa kerja mikrobiologi. Misal kalian ini tidak biasa kerja mikro, terus kalian itu mau melakukan uji sterilitas itu di ruangan terbuka. Nah, itu tentunya bisa hasilnya bias karena ya kalau di ruangan terbuka ya otomatis bakterinya banyak bisa masuk. Atau misal kalian melakukannya ini di LAF ya, di dalam LAF. Tapi ternyata kalian saat memasukkan bahan-bahan ke LAF itu kalian lupa nyemprot. Itu kan sama aja bisa kotor. Atau kalian saat masuk kerja di LAF itu tangan kalian keluar masuk itu nggak boleh. Gitu. Jadi harus sudah dilatih dulu gitu baru boleh melakukan uji sterilitas. Kemudian areanya harus area bersih betul jadi
Biasanya sih di kelas di LAF ya, berarti di kelas A, background C itu bisa gitu. Jadi nggak boleh di kelas F gitu atau kelas E gitu nggak bisa. Kemudian ini personelnya harus menggunakan pakaian yang telah disterilisasi. Ini ya betul ya, sama seperti produksi. Kemudian semua peralatan harus disterilisasi. Misal kalian pakai apa ya? Misal pakai gelas ukur, enggak juga sih. Jadi pokoknya semua alat yang dipakai itu harus disterilisasi. Kemudian bahannya juga. Jadi nanti kalau bikin media itu harus disterilisasi. Oh misalnya kalian bikin media di tabung reaksi. Nah, itu habis. Jadi kan kalau kalian baca di FI, prosedurnya kan kita mix aja tuh beberapa campuran, kemudian nanti kan akan kita sterilisasi pakai autoclave. Nah, itu untuk menjamin bahwa medianya itu steril. Nah, kalau nah oke. Selanjutnya adalah ini metode pengujiannya harus divalidasi. Yang divalidasinya itu dilakukan secara rutin. Jadi untuk sekedar gambaran aja, kalau kalian nanti kerja di industri ini secara umum yang akan membuat metode pengujian, metode macam-macam itu adalah R&D. R&D. Kemudian nanti metode ini akan ditransfer ke bagian QC atau quality control. Nanti kalian kalau misalkan kerja di QC itu tinggal melakukan apa yang sudah divalidasi oleh R&D. Jadi kita harus tetap ngecek dulu gitu. Baru kita uji. Nah, makanya di sini juga sebelum melakukan pengujian sterilisasi, mungkin kalian pernah dengar ya atau baca di FI itu ada yang namanya uji fertilitas. Jadi untuk memastikan medianya ini beneran bisa numbuhkan bakteri aerob atau anaerob kayak gitu. Jadi jangan sampai ternyata medianya ini nggak bisa buat numbuhin bakteri aerob atau kan jenis bakteri aerob macam-macam ya. Jadi nggak bisa buat numbuhin. Ternyata ya kalau nggak bisa ya percuma kita buat ngecek produk kita. Nanti hasilnya bisa negatif, tapi negatifnya negatif palsu. Ternyata gara-gara medianya yang salah gitu. Yang ini validasi dilakukan oleh personel yang bertanggung jawab. Jadi orang yang pokoknya harus orang yang terlatih gitu yang melakukan. Untuk ujinya tadi bisa ada tulisannya ya di FI halaman segitu. Saya rasa kalian juga pernah buka. Meskipun pusing nggak apa-apa dibaca pelan-pelan aja. Oke, saya introduction untuk media kultur. Ada media cair tioglikolat atau biasanya kita sebut dengan FTM, fluid thioglycolate medium, FTM, atau ada juga media cair tioglikolat yang alternatif. Jadi bedanya media cair tioglikolat, saya agak susah nyebutnya, saya nyebutnya FTM aja ya. FTM ini bedanya sama yang alternatif adalah pada yang alternatif itu tidak mengandung, kalau nggak salah ya, tidak mengandung agar sama ini. Itu. Tapi kalau cara pembuatannya sama. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Oh ya, sebelum lihat gambar, lihat tulisan ini. Jadi media cair tioglikolat ini dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri anaerob dan juga aerob. Nah, jenis bakterinya apa? Mungkin kalian bisa lihat di FI ya, diingat-ingat lagi. Misalkan kalau saya tanya Staphylococcus aureus itu masuknya mana? Aerob atau anaerob? Terus kalau misalkan ada apa ya yang sering tuh Pseudomonas aeruginosa itu yang mana gitu. Nanti kalian cari, ada di FI. Oke. Nah, nanti kalian bedakan kalau untuk yang SCDM itu bisanya buat detect yang mana. Nah, di sini media cair tioglikolat atau FTM ini dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri baik yang aerob maupun yang anaerob. Nah, ini kan ada banyak nih jenisnya. Kalau ambil kuliah mikro harusnya udah bisa. Kalau misalkan lupa, kalian cari ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada tulisan konsentrasi oksigen ini tinggi, ini rendah. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan bakteri aerob kalian tumbuhkan di media cair tioglikolat, ini nanti bakterinya akan tumbuh di atas karena aerob kan butuh oksigen ya. Jadi letaknya di atas. Tapi kalau misalkan bakteri yang anaerob yang betulan gitu ya, anaerob betulan itu di bawah karena nggak membutuhkan oksigen gitu. Dan ada juga yang bakteri anaerob fakultatif dan aerotoleran. Ini apa contohnya itu kalian harus cari. Nah, ini jenis-jenis bakteri aerob, anaerob itu juga berkaitan, ini out of the topic ya, itu berkaitan dengan materi Varter. Jadi kalian harus ingat antibiotik jenisnya apa, golongannya apa. Itu kan targetnya beda-beda. Ada yang bisa buat bakteri gram positif, negatif. Itu pun ada juga yang membedakan, ada yang bisa buat anaerob, anaerobnya yang mana, fakultatif, lala, itu ada.
Jadi saya pernah belajar dulu waktu UKI. Jadi kalian belajarlah itu, diingat-ingat lagi ya. Nah, ini carilah contoh bakteri anaerob sama kapangnya itu jenisnya apa. Oke. Untuk media yang kedua adalah SCDM. Soybean Casein Digest Medium. Ini untuk mendeteksi kapang dan bakteri aerob. Aerob. Ada tulisannya jenisnya. Jadi ini komposisinya, cara bikinnya gampang sih, tinggal dicampur sama aja kayak yang tadi yang tioglycolat, jadi dicampur sterilisasi. Terus udah jadi. Tapi ada beberapa pelakuan, ada yang mau dirubah pH dan sebagainya. Nah, SCDM ini disebut juga TSB atau Trypticase soy broth. Nah, mungkin kalian kalau ada yang belum ngeh ya, broth ini artinya media cair gitu. Jadi kalau misalkan agar biasanya namanya agar, tapi kalau misalkan cair kita sebut dengan broth gitu istilahnya. Nah, untuk bikin media agar dan cair itu sebenarnya kita bisa modifikasi media media cair itu kita bisa tambahkan dengan agar gitu. Nanti akan jadi media agar. Jadi untuk SCDM ini bisa berupa cair dan juga bisa berupa agar ya. Nah, ini ada ketentuan mengenai suhu dan waktu inkubasi. Kalau nggak salah ini nggak ada di FI. Saya ngambilnya di e-book yang saya pernah share itu di praktikum. Jadi ini ada perbedaan medium yang digunakan untuk masing-masing metode sterilisasi yang kita pakai. Jadi misalkan kita punya produk, saya punya ampul gitu ya. Ampul ini zat aktifnya ini itu nggak tahan panas. Jadi saya bikinnya pakai proses aseptis. Nah, pada proses aseptis ini saya bisa pakai prosedur apa aja. Nah, di sini bisa dilihat sini. Kalau kalian mau melakukan uji membran filtrasi pakai yang FTM, ini inkubasinya bisa selama 14 hari dengan temperatur segini. Nah, kalau misalkan pakai media TSB, ini bisa sama juga. Jadi bedanya pada suhunya. Kalau ini tadi saya juga udah bilang ya, kalau tioglycolat tuh biasanya 30 sampai 35, kalau TSB ini 20 sampai 25. Nih kita bisa pakai suhu tengah-tengah yaitu 22,5 gitu. Nah, ini juga beda kalau kalian pakai metode yang ini belum bahas metode ya. Nanti abis ini kita bahas metode. Jadi untuk metode uji sterilitas ini ada dua. Ini ada inokulasi langsung atau direct transfer dan juga yang penyaringan membran atau membran filtration. Jadi kalau misalkan kalian ini kayaknya slide-nya kebalik deh, harusnya di belakang. Jadi kalau yang pada direct transfer, jadi saya pakai metode inokulasi langsung, pakai media tioglycolat, itu saya inkubasinya 14 hari dengan suhu 30 sampai 35 derajat. Mau itu saya bikin produknya pakai aseptis maupun yang bukan yang terminal. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalian cari ya, PR, kapan saya pakai bentar. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan sih. Yang pertama, kapan saya pakai media tioglycolat dan kapan saya pakai media yang SCBD itu atau TSB. Kemudian yang kedua, kapan saya pakai metode inokulasi langsung dan kapan saya pakai metode membran filtrasi. Dan ketiga, kalau saya ini langsung contoh kasus ya. Kalau misalkan saya punya produk, saya lakukannya pakai metode aseptis, itu dengan cara membran filtrasi dan medium FTM itu saya butuh waktu berapa lama kayak gitu. Jadi kalian dibayangkan ini. Tapi kalau misalkan di FI itu tulisannya memang rata-rata 14 hari kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa kita bedakan. Oke. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke prosedur ya. Sebelum prosedur kita harus tahu dulu berapa banyak jumlah bahan yang kita uji dan juga berapa wadah yang kita butuhkan. Pertama, ini ada di FI, kalian bisa cari, saya lupa bahasa Indonesianya apa ya. Jadi ini yang pertama jumlah minimum bahan yang diuji untuk tiap media. Nah, ini ada tabelnya ya. Nanti untuk jelasin tabel ini kita langsung lihat kasus aja nih. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah minimum atau volume ya yang saya butuhkan untuk uji sterilitas jika saya punya produk vial itu volume totalnya adalah 10 mili.
Dan saya bikin dalam satu batch itu sebanyak 300 wadah. Oke. Jadi kalau untuk menentukan volume minimum bahan yang diuji, itu yang kita lihat bukan batch-nya, melainkan ininya, volume vialnya. Jadi kita lihat pada di sini. Nah, sebelum kita menentukan volume ini produknya, kita lihat dulu tipenya apa. Apakah liquid, solid, apa semi solid gitu ya. Nah, pada kasus ini vial misalkan saya bikin sediaan liquid ya, injeksi. Jadi saya ambilnya nih merupakan sediaan liquid. Kemudian pertanyaannya tadi kan ini volumenya 10 mili gitu. Jadi saya butuh berapa buat uji sterilitas? Kita lihat ini yang mana kalian. Nah, berarti kan karena 10 mili itu 1 sampai 40 mili. Dipilihlah yang ini. Kemudian kita lihat, jadi volume minimum yang dibutuhkan itu berapa? Nah, ini setengah dari volume total di masing-masing wadah atau kurang dari 1 mili. Nah, misalkan ini kan tadi 10 mili, berarti setengahnya adalah 5 mili. Nah, ini misal ya pertanyaannya, misal saya punya ampul. Ampul ini agak kaya sih. Misal saya punya ampul volumenya 1,5 mili. Jadi berapa yang dibutuhkan? Nah, kalau kalian lihat tulisan ini kan 1,5 mili berarti ya 0,75 Bu gitu. Tapi nggak kayak gitu, karena kalian harus lihat yang kalimat selanjutnya, yaitu tidak boleh kurang dari 1 mili. Jadi kalau misalkan ampul saya 1,5 mili, itu berarti untuk uji sterilitas itu yang dibutuhkan adalah 1 mili. Oke, nanti kalian bisa latihan nih, misalkan kalian bikin manitol kan 500 mili, berarti butuhnya berapa? Kalau 500 mili kan lebih dari 100, jadi butuhnya 10% dari kontainer. Tapi diperhatikan juga ya ini. Nah, jadi nanti kalau ujian saya bisa pakai model kasus kayak gitu. Jadi kalian harus bisa membayangkan. Oke, tadi kita sudah menentukan jumlah minimum bahannya, jadi berapa volumenya atau berapa gramnya. Selanjutnya kita menentukan jumlah minimum wadahnya. Jadi kita butuh berapa wadah sih buat sampling gitu. Nah, untuk menentukan jumlah wadah itu keywordnya adalah pada nomor batch. Jadi satu batch itu ada berapa wadah. Nah, ini ya jumlah produk dalam satu batch. Tapi sebelum lihat kolom ini, lihatlah kolom sebelahnya. Jadi ini termasuk jenis sediaan yang mana, yang parenteral, yang parenteral ini parenteral yang kecil atau parenteral yang besar, kemudian apakah merupakan sediaan antibiotik yang solid, itu biasanya yang ini ya, yang harus direkonstitusi atau sediaan untuk mata dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita lihat ya, satu batch-nya adalah 300 wadah. Jadi kita menentukan nomornya ini satu wadah, satu batch adalah ini ya, antara 100 sampai 500. Berarti yang jumlah wadah yang dibutuhkan adalah 10 kontainer gitu, atau 10 wadah. Nah, ini dilihat juga. Misalkan kalian bikin nih 10 mili, saya vial 10 mili. Tapi saya bikinnya itu 1000 kontainer. 1000 wadah dalam satu batch. Saya butuhnya berapa? Berarti hitunglah 22% dari 1000 itu berapa, atau 20 kontainer. Jadi dipilih yang paling kecil jumlahnya. Kayak gitu, nanti bisa dicoba-coba lagi. Oke, tadi kita udah belajar jenis media apa aja, kemudian apa ya barusan? Saya tuh pelupa ya. Barusan ini kita belajar jumlah bahan dan juga wadah yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai metode uji sterilitas. Tapi ini secara singkat aja ya, karena masih banyak nih yang harus dibahas. Yang pertama adalah metode penyaringan membran atau eh, filtration method ya tadi. Jadi prinsipnya kita menyaring sediaan melewati membran menggunakan tekanan atau vakum, kemudian dilanjutkan dengan pembilasan. Jadi ini setelah kita saring itu bisa kita bilas. Nah, untuk ketentuannya kalian bisa baca di FI lebih jelasnya. Ada cara pembilasan A, D, K, seperti itu. Kemudian teknik ini digunakan untuk sediaan yang mengandung air dan dapat disaring, mengandung alkohol, maupun sediaan yang dapat dicampur atau larut dalam pelarut minyak dan air. Intinya adalah pada sediaan yang sekiranya itu secara umum ya itu cair atau larut dalam cair atau bisa disaring. Pokoknya intinya bisa disaring, nggak yang nempel gitu ya di medianya gitu, di membran. Nah, ini caranya, ini
saya kasih tahu cara versi sederhana, nanti kita coba di lab yang seperti ini. Jadi kita buka, tutup wadahnya. Misalkan kalau pakai ampul, jadi kalian kalau buka ampul nggak langsung dibuka, melainkan kita harus kita lap dulu ya untuk dindingnya ampul itu sebelum kita patahkan. Nah, untuk mematahkan juga nggak asal mematahkan, tapi kan ada keterangan, biasanya ada kayak titik bulat. Nah, itu adalah sudut posisi yang bagus buat kita matahin gitu ke belakang. Ya gitu deh. Semoga bisa bayangin. Jadi kita buka ya, itu kalau pakai ampul atau kalau pakai file, maka kita buka seal atasnya aja. Jadi nggak usah buka tutup karetnya, tapi yang bagian aluminiumnya. Semoga ada gambaran ya. Kemudian kita ambil cairannya menggunakan siring steril. Misalkan tadi kita kan punya file 10 mili ya, kita ambil 5 mili itu. Kemudian kita saring pakai penyaring membran dengan porositas tidak lebih dari 0,45. Jadi kita bisa pakai yang membran 0,45. Jadi seperti kalian ketahui membran itu ada yang 0,45, ada juga yang 0,22. Saya rasa udah tahu ya bedanya. Kalau misalkan belum tahu, dicari ya. Oke. Alatnya ini versi yang bisa dipakai. Tapi lab kita tuh pakai yang manual, jadi nggak pakai yang ini. Kalau yang pakai cara ini kan udah nyambung ya. Jadi langsung aja ditusukkan ke produk, kemudian nanti langsung ngalir ke sini. Jadi ini membrannya nanti yang akan kita ambil gitu. Kalau kita nanti pakai yang kalau praktikum ya kita pakai corong Bahner itu. Masih inget ya di slide sebelumnya itu kayak saya nampilin ada 2 penyaringan yang bisa dilakukan, pakai yang corong Bahner itu yang besar, atau kita bisa pakai yang membran filter yang dicampur, yang digabung sama siring. Nah nanti ini kita ambil produk, kemudian kita masukkan ke corong membran, di mana ini ada filter 0,45. Kemudian selanjutnya filter ini yang akan kita tumbuhkan di media yang kita pilih gitu. Jadi ini tadi buka tutup, kita ambil pakai siring yang steril, terus kita masukkan ke dalam penyaring gitu ya. Terus kita, di mana penyaring itu udah ada membrannya. Kemudian kalau sudah dinyalakan alatnya ya, biasanya kan kalau corong Bahner itu ada vakumnya gitu. Jadi supaya pelarutnya turun ke bawah semua ya, ke saring. Kemudian ini kita ambil dan kita tumbuhkan ke media. Nah, misalkan kalau kita tumbuhkan ke media padat, jadi saat ngambil itu posisinya dibalik. Misalkan ini bulatnya, ini yang kena bagian atas ya. Ini kamu balik, jadi posisi yang atas ini letaknya di bawah gitu. Terus kita tumbuhkan ke media. Jangan lupa kalau media agar berarti saat naruh itu harus posisinya dibalik. Jadi yang tutupnya bagian bawah. Nah, hal-hal kecil seperti ini itu dinilai waktu OSP gitu ya. Jadi kayak ini dibalik nggak, terus ini juga dibalik nggak, itu pengaruh. Oke, atau kalau diisi di media cair bisa langsung dimasukkan ke media cair. Ada juga yang dibagi 2. Jadi habis disaring itu dibagi jadi 2, tentunya pakai alat yang alat yang bersih, steril dan kondisi aseptis ya di alat juga. Kemudian yang satunya dimasukkan ke media ini, ke media FTM, maupun yang satunya dimasukin ke SCBD itu. Jadi bisa kayak gitu atau bisa satu-satu. Jadi tergantung kalian mau lihat yang mana gitu. Makanya itu kembali lagi tadi ya, kapan saya pakai media ini, kapan saya pakai media ini, kapan saya pakai inokulasi, kapan saya pakai membran penyaringan gitu. Terus kita inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai. Tadi ada di depan ya. Bisa menyesuaikan dengan metode aseptis, atau kalau mau pakai secara umum itu bisa pakai yang DFI, yaitu 14 hari. Suhunya tentunya beda, kalau FTM tadi ya 30-35, kalau misalkan SCBD itu 20-25. Kalau SCBD biasanya dipakai 22,5. Kemudian ini gambaran lainnya ya. Jadi anggap aja ini kayak corong Bahner kan. Jadi kita pasang dulu filternya 0,45. Kemudian ini yang atasnya kan juga kita pasang ya. Terus kita ambil, ini enggak Erlenmeyer ya harusnya. Jadi kita ngambil liquidnya itu pakai spuit, kemudian kita masukkan ke dalam alatnya ini, kemudian alatnya kita nyalakan ya. Kemudian nanti kan airnya atau liquidnya kan akan tersaring. Selanjutnya kalau udah kesaring semua, ini kalian bisa lihat ya warnanya jadi biru nih. Kemudian kita tumbuhkan ke media, misalnya ini media padat. Jadi penumbuhnya jangan lupa dibalik, kemudian kita tunggu deh 14 hari, kita lihat ada pertumbuhan apa enggak.
Nah, interpretasi hasilnya itu sediaan kita dinyatakan steril jika tidak ada pertumbuhan mikroba dalam 14 hari inkubasi. Itu secara umum. Nah, ini alat yang versi bagusnya ya gitu. Tapi kita kan nggak ada di lab. Oke, selanjutnya adalah metode direct inoculation atau inokulasi langsung ke dalam media uji. Prinsipnya adalah kita mindahin sampel secara aseptis. Jadi dia live juga ya dalam media pertumbuhan. Nah, teknik ini bisa dilakukan jika tadi ada sediaan kita yang tidak memungkinkan untuk disaring gitu ya. Jadi bisa pakai ini. Nah, prosedurnya jadi kita buka tutup wadah, ambil cairan sesuai yang diinginkan, pakai siring steril, kemudian langsung aja kita pindahkan ke dalam media. Nah, biasanya ada ketentuan bahwa cairan yang kita tambahkan itu nggak boleh lebih dari 10% dari total media. Misal medianya itu 10 mili, ya berarti cairan kita itu nggak boleh lebih dari 10%-nya si 10 mili kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai. Kemudian diinterpretasi sama seperti tadi, jadi nggak ada pertumbuhan mikroba baik kapang maupun bakteri dalam 14 hari inkubasi. Nah, saat kita melakukan uji mikroba seperti ini, biasanya kita menggunakan ini ya, kayak kontrol media. Jadi kalian juga nyediakan media yang nggak dikasih sampel gitu. Jadi kita buat ngecek. Tapi ada juga kita biasanya nyediain media yang ada bakteri betulan. Jadi kayak uji fertilitas itu sebagai kontrol positif dan kontrol negatif seperti itu. Oke. Oke, itu tentang uji sterilitas. Jadi bisa diingat kembali bahwa ada tentang pertumbuhan mikroba, kemudian ada jenis media untuk uji sterilisasi, kemudian jumlah bahannya, jumlah wadahnya, dan juga ada prosedurnya ini yaitu 2 direct dan juga membran filtrasi. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua yaitu mengenai uji pirogen. Nah, ini sebenarnya sudah saya masukin di slide, saya lupa pertemuan 3 kayaknya ya, atau berapa gitu ya, saya lupa. Nah, ini ngulang kembali aja ya, singkat aja. Jadi pirogen itu senyawa yang dapat meningkatkan suhu tubuh atau yang kita sebut dengan sifat pirogenik, di mana pirogen ini, tolong diingat, ditemukan pada bakteri gram negatif. Jadi kalau misalkan ada soal ini bakteri gram positif, berarti itu salah ya. Nah, endotosin ini disebut juga ya LPS atau lipoposakarida yang ada pada luar dinding bakteri, membran bakteri. Endotoksin merupakan salah satu jenis pirogen. Jadi jangan kebalik, bukan pirogen merupakan jenis endotoksin, tapi endotoksin merupakan salah satu jenis pirogen. Karena ada juga eksotosin dan lain-lain. Sumber pirogen ini juga pernah dibahas, bisa dari pelarut, bahan, peralatan kemasan, dan juga metode penyimpanan. Udah saya bahas ya. Sifat pirogen juga udah saya bahas, termostabil, larut air, tidak menguap, dan tidak terpengaruh oleh bakterisida. Pokoknya ini bandel gitu ya. Jadi suhu sterilisasi biasa itu nggak bisa buat menghilangkan pirogen. Ini efeknya pirogen udah saya bahas juga. Salah satunya dapat menyebabkan peningkatan suhu dan lain-lain. Jadi untuk memastikan produk kita tidak mengandung pirogen itu ada ujinya, yaitu uji pirogen secara in vivo yang kita sebut dengan uji pirogen nih. Dan ada juga uji pirogen secara in vitro yang kita sebut dengan uji endotoksin. Nah, kalian kalau mau baca lebih detail itu bisa baca di FI. Tapi saya rasa harusnya udah baca ya karena udah praktikum ya. Oke, kita belajar bareng lagi karena kalian udah belajar juga. Mungkin ada beberapa informasi yang kalian belum tahu gitu ya, atau kita saling sinkronisasi ilmu gitu. Tujuannya untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Jadi kita nggak pengen pasien yang pakai sediaan kita itu mengalami demam. Bahkan demamnya kan bisa, kalau demam kan bisa parah gitu ya. Kita nggak pengen pasiennya sakit. Nah, untuk alat yang dipakai itu berupa alat suntik karena memang nanti akan kita suntikan seperti ini. Kita suntikan ke kelinci. Jadi alat suntik, jarumnya, alat gelas, apapun yang kita pakai itu harus di depirogenasi dulu. Jadi ini dibebaskan dari pirogen, suhunya 250 derajat selama 30 menit. Jadi seperti yang saya bilang, kita ini kan agak bandel ya untuk pirogen itu, jadi kita butuh suhu yang lebih tinggi. Nah, untuk ngecek suhu itu
Nanti saat kita melakukan prosedur itu kita pakai alat yang namanya termometer klinik biasa atau pakai termistor. Kalian bisa cari tentang termistor. Jadi itu kayak ada lebih lebih keren gitu ya, pakai sensor suhu seperti itu. Yang telah dikalibrasi dengan ketelitian plus minus 0,1 derajat Celcius yang dapat membaca suhu dalam waktu 5 menit. Jadi jangan sampai kalian pakai ya dia lama bacanya 10 menit baru kebaca kayak gitu. Itu nggak valid. Oke, untuk hewan ujinya ini ada kriterianya, jadi yang dipakai kelinci, tapi saya tuh ya gitu ya. Kelinci ini saya nulisnya tikus, mohon maaf. Saya tuh suka ingatnya tikus. Jadi kelinci sehat di mana satu kelinci itu ditempatkan dalam satu kandang dengan suhu ruangan 20 sampai 23 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kalian nanti penelitian di lab hewan itu ada biasanya untuk pengatur suhu, pengatur kelembapan, bahkan pengatur cahaya itu ada. Cahaya 12 jam terang, 12 jam gelap itu supaya tikusnya nggak stres sama kayak kita lah. Kalau kita tidur kan bagus kalau suhu cahayanya gelap kayak gitu. Jadi ini kita cek untuk suhu ruangannya segini. Nah, boleh sih agak lebih tinggi atau lebih kalau lebih rendah jangan lah ya. Bisa boleh lebih tinggi gitu maksimal tapi 3 derajat Celcius dari yang ditetapkan. Nah, saat kita tempatkan kelinci tadi itu harus diadaptasi terlebih dahulu kurang dari 7 hari. Uh, Tujuannya adaptasi ya supaya kelincinya itu nggak kaget gitu. Jadi misal kita habis beli di mana ya, dia kan biasanya tinggal di peternak itu, kemudian kita bawa ke lab. Nah itu biar nggak stres, takutnya nanti kan akan mempengaruhi pada hasil kita, nanti bisa bias. Jadi kita harus adaptasikan dulu. Kita kasih makanan, biar biasa kan makanan kita dan makanan peternak bisa aja agak beda. Kita kasih minum secukupnya, ya dia biar terbiasa dengan suasana, makanan, minuman, dan juga terbiasa sama kita gitu. Karena hewan itu sangat tingkat stresnya salah satunya dipengaruhi oleh manusia. Misalkan kalian lab hewan, kalian pakai parfum itu mereka bisa stres. Atau kalian rame, banyak ngobrol, itu mereka bisa stres. Jadi ya kita kan sama-sama butuh nih, jadi saling toleransi lah ya, gitu. Nah untuk ini ada kriteria selanjutnya, ini yang penting. Jadi kelinci tidak boleh digunakan untuk uji pirogen lebih dari sekali dalam waktu 2 hari. Jadi kalau misalkan saya udah pakai hari ini, itu kita nggak boleh pakai besok lagi. Jadi harus nunggu 2 hari dulu, baru boleh kita pakai. Kalau bisa lebih ya. Atau sebelum 2 minggu untuk uji pirogen yang menunjukkan kenaikan 0,6 derajat Celcius atau lebih. Atau yang dinyatakan sediaannya itu pirogenik. Jadi nanti kalau kalian lihat bagian interpretasi itu kan si produknya itu tidak boleh menyebabkan kenaikan lebih dari 0,5 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan sediaan kita itu menyebabkan kenaikan 0,6 derajat ya pada tikus ini, jadi kita nggak boleh pakai tikus itu dalam waktu 2 minggu setelah dilakukan uji itu. Jadi kita harus nunggu 2 minggu baru boleh kita lakukan uji. Kalau yang ini itu untuk yang kalau ternyata hasilnya itu negatif gitu ya, memenuhi spek. Jadi misalkan ya untuk uji itu, jadi kita punya kelinci. Nah, kita boleh kalau misalkan hasilnya nih kita habis uji hari ini ternyata memenuhi spek, itu boleh kita pakai kelincinya itu lagi kalau sudah 2 hari. Nah, kalau ternyata sediaan kita itu tidak memenuhi spek ya, itu kita boleh pakai kelincinya tapi kalau udah 2 minggu. Gitu. Jadi tolong dipahami ini karena saya bisa aja nanyanya itu agak nyeleneh gitu ya. Misalkan naiknya 0,7 itu kira-kira saya boleh pakai nggak dalam waktu 2 hari? Gitu. Kan ya nggak boleh ya jawabannya. Gitu. Oke. Ini untuk prosedurnya, jadi kita butuh 3 kelinci, di mana kelincinya itu saat pengujian itu tidak boleh diberikan makan. Tapi kalau sebelum pengujian aklimatisasi ya boleh-boleh aja. Dan minuman yang diberikan itu secukupnya ya ad libitum. Jadi ya jangan sampai tikusnya merasa dehidrasi. Jadi kita tetap kasih minum. Kemudian sebelum kalian uji itu harus diukur dulu suhu tubuhnya. Maksimal 30 menit sebelum melakukan ujian. Jadi misalkan kalian mau uji jam 8 nih. Kemudian kalian tuh harus ngukur suhu tubuhnya yang awal itu maksimal 30 menit. Jadi maksimal setengah 8 gitu. Jangan lebih cepet ya, jangan kalian ujinya
jam 7 atau jam 6 itu jangan, nanti bisa bias. Jadi intinya mendekati pengujian, tapi maksimal 30 menit itu masih boleh. Kemudian cara pengukurannya, jadi kita masukin termometer yang klinis itu ke anus kelinci dengan kedalaman tidak kurang dari 7,5 cm. Jadi agak dalam tapi jangan terlalu jangan terlalu gak dalam karena nanti bisa bias hasilnya. Jadi kita samakan sekira-kiranya 7,5 cm. Kemudian dari hasil pengukuran awal itu dari 3 kelinci itu suhunya harus kurang dari 39,8 derajat Celcius. Dan perbedaan suhu antara satu tikus dan tikus lainnya, sorry ya, saya suka ngomong tikus ya, maaf. Maksud saya perbedaan suhu dari masing-masing kelinci itu tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Jadi misalkan saya punya kelinci itu suhunya 37, 37,5 sama 38,2. Itu boleh nggak gitu? Ternyata kan nggak boleh karena ada yang 38,2. Itu beda 1 derajat Celcius sama yang 37 tadi. Jadi harus penyimpangannya jangan besar. Kemudian kalau sudah clear ya, kita udah dapet nih kelinci suhu tubuh yang tadi yang sesuai spek. Kemudian kita suntikan 10 ml larutan per kilogram berat badan dalam vena telinga kelinci dalam waktu 10 menit. Jadi itu maksimal 10 menit ya, jadi bisa kurang dari 10 menit. Intinya adalah kalian harus tahu bobot kelinci itu berapa, jadi nanti jumlah volume yang disuntikan itu juga kita sesuaikan. Kemudian kalau misalkan sudah kalian injeksikan nih, selanjutnya kita catat atau rekam suhunya, jadi dari jam ke-1 sampai jam ke-3 di mana masing-masing interval 30 gitu ya, kita cek. Jadi misalkan tadi kan jam 8 ya kalian nyuntikinnya. Kemudian kita cek suhunya mulai jam ke-9, jam 9.30, jam 10, 10.30, 11, 11.30 sampai jam 12. Jadi totalnya balik ya. Jam ke-1, jam ke-3. Oh, enggak sampai. Itu tadi salah. Sorry. Jam ke-1 berarti jam 9, jam ke-3 berarti jam 11. Itu udah berhenti. Enggak sampai 12. Sorry. Itu ya. Selang waktu 30 menit. Nah, kita lihat interpretasinya. Jadi mungkin aja saat kalian cek ya, ternyata suhunya turun. Misalkan yang tadinya 38 gitu ya, turun jadi 37,8. Itu nggak apa-apa. Jadi dianggap 0 kenaikannya. Nah, sediaan itu dianggap memenuhi spek jika tidak ada satu kelinci pun yang menunjukkan kenaikan lebih dari 0,5 derajat Celcius gitu. Ini keluar ya waktu saya UKI dulu. Jadi saya dulu nggak pernah belajar kayaknya. Jadi makanya ini saya kasih jadi kalian belajar sendiri. Dan ini kalau misalkan ternyata ada salah satu kelinci yang suhunya itu 0,7 gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya berarti kita akan melakukan pengujian tambahan dengan cara menambahkan 5 ekor kelinci. Saya mau ngomong tikus. Jadi totalnya kan kita punya 8 kelinci. Nah, sediaan ini bisa dikatakan memenuhi spek jika tidak lebih dari 3 kelinci itu menunjukkan kenaikan di atas segini. Atau jika kita jumlah nih semua kenaikannya itu tidak boleh lebih dari 3,3. Nah, ini misalkan tadi ya, yang harus diperhatikan ini. Misalkan tadi dari 3 kelinci itu ada satu yang nggak memenuhi spek gitu. Berarti dari 5 kelinci tambahan itu maksimal 2 yang boleh tidak memenuhi spek. Gitu. Nah, misalkan tadi dari yang pertama, ini ternyata 2 dari 3 kelinci itu tidak memenuhi spek. Berarti kan untuk penambahan 5 ekor kelinci maksimal hanya satu yang boleh tidak memenuhi spek. Ya, semoga paham ya. Ini sama halnya dengan pengujian waktu hancur. Jadi kalian jangan bingung ada penambahan 12 dari 18 kayak gitu. Dibaca lagi gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan hasil pengukuran, ini kenapa ada double ya? Kayaknya saya salah, lupa ngapus satu gitu ya. Jadi hasil pengukuran kenaikan suhu kelinci. Misalkan dari 8, misal saya udah nguji ya 3, hasilnya seperti ini. Ternyata kan ada yang lebih dari 0,5 kan. Jadi saya tambahkan 5 lagi kelincinya. Hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira memenuhi spek nggak? Nanti kalian coba identifikasi. Oke, selanjutnya
uji pirogen yang in vitro, yaitu uji endotoksin. Tujuannya ya jelas, jadi kita untuk mendeteksi, bisa deteksi kualitatif dan juga kita bisa melakukan kuantifikasi. Jadi yang sampai ketemu berapa endotoksinnya gitu ya, yang terdapat dalam sampel uji. Nah ini sebenarnya nggak cuma sampel produk kita yang jadi, tapi air juga harus dicek endotoksinnya berapa. Gitu. Nah pengujiannya ini kita bisa lakukan menggunakan LAL. Saya rasa udah masih ingat ya, karena pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. LAL ini merupakan ekstrak air dari kepiting lada hitam seperti ini. Kemudian nantinya akan dibuat khusus regennya seperti ini. Gitu. Nanti saya akan attach untuk contoh regen ini untuk uji endotoksin. Jadi biar ada gambarannya kayak gimana gitu. Untuk teknik uji endotoksin ini ada dua ya. Teknik pembentukan gel atau saya lebih seringnya manggilnya gel coat atau cloud gel. Karena gel itu susah gitu nyebutnya. Kemudian yang kedua adalah teknik fotometrik. Nah untuk gel ini intinya kita membandingkan zat uji kita atau sampel dengan endotoksin. Kita bisa lihat ini secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif kita bisa lihat kalau misalkan terbentuk gel maka itu mengandung endotoksin. Kalau secara kuantitatif itu kita bisa juga melakukan perhitungannya, nanti ditemukan jumlah endotoksin dengan satuan endotoksin unit kayak gitu. Kemudian untuk teknik fotometrik ini dibagi jadi dua, yaitu metode turbidimetri yang di mana kita melihat adanya endotoksin itu berdasarkan kekeruhan dari sampel setelah penguraian substrat, dan juga metode kromogenik di mana kita melihat pembentukan warna yang terjadi akibat penguraian kompleks kromogen peptide spesifik yang warna kuning. Jadi pada metode yang kromogenik ini, kalau misalkan semakin kuning warnanya ya hasil akhirnya, maka berarti endotoksinnya semakin tinggi gitu. Nah ini untuk pathway-nya uji LAL itu gimana? Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri. Pada intinya adalah endotoksin kalau ada, saya kok jadi ngeheng ya. Jadi kalau misalkan ada endotoksin ya, nanti berinteraksi dengan dengan regennya kita itu, dengan regennya kita, kemudian nanti akan menyebabkan terjadinya pembentukan gel endingnya ini, di mana ini bisa kita cek ya secara kualitatif adanya gel, dan juga bisa kita cek pakai turbidimetri. Atau bisa juga kita tadi pakai cek yang metode kromogenik, jadi kita tambahkan substrat yang peptide, berupa peptide, nanti ada nanti kalau misalkan terkena endotoksin nanti akan terurai, kemudian akan membentuk warna kuning kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada warna kuning berarti menunjukkan adanya endotoksin. Oke, kita bahas dulu sekilas mengenai gel coat. Ini ada di FI ya, agak ribet itu mengenai kuantifikasinya ya. Saya hanya mau nunjukin yang bagian kualitatif. Oke. Pada prinsipnya kayak gini. Jadi misal kita punya 3 tabung. Yang pertama itu tabung yang mengandung endotoksin baku, jadi standar sebagai kontrol positif. Kemudian ada juga pelarut, yaitu kontrol negatif, dan juga sampel kita. Di mana semuanya ini ya kan kita tambahkan dengan LAL. Nah nanti harusnya kalau misalkan ada endotoksin itu bisa berinteraksi sama LAL-nya tadi ya, kebentuk pembentukan gel gitu. Dan untuk mempercepat prosesnya itu kita inkubasi tadi tabungnya ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Nanti kalau sudah 1 jam itu kita balik tabungnya ini, kita uji integritas. Jadi misalkan nih kebentuk kayak gel gini sih, tapi kita balik dulu. Bisa aja saat dibalik itu dia gini, ternyata bukan gel gitu. Nah, ini hasilnya negatif. Kalau ternyata setelah dibalik itu tetap ada gelnya gini di atas ya, berarti itu positif mengandung endotoksin. Ini adalah uji yang kualitatif. Ada juga yang kuantitatif. Oke, ini sekilas mengenai metode kromogenik. Jadi prinsipnya adalah ada regen LAL kalau bertemu endotoksin dan ada substrat sintetik itu akan membentuk warna kuning, di mana semakin pekat warna kuning maka kadar endotoksinnya semakin tinggi. Nah ini adalah mekanisme prosesnya gimana. Jadi tadi ya
kan ada lal itu mengandung faktor C yang tadi gambar di depan itu. Jadi dari lal kalau misalkan kena endotoksin bisa menyebabkan protease menjadi aktif, di mana nantinya ini kita ada penambahan substrat. Jadi kalau yang metode yang gel coat tadi kan cuma endotoksin tambah lal, udah gitu. Terus kita lihat ada pembentukan gel. Nah, kalau ini kita tambahin dengan substrat. Kita lihat dulu ya definisinya apa. Jadi substrat peptide dengan ujung asam amino, di mana ujung ini merupakan kromofor yang tidak berwarna selama melekat pada substrat. Jadi ini kan peptide ya. Ini ada kromofor gitu. Yang harusnya ini biasanya tuh nggak berwarna kalau kita belum tambahkan dengan endotoksin. Tapi kalau kita tambahkan di sediaan di tadi yang ternyata ada LAL plus endotoksin, itu nanti gugus kromofornya ini bisa lepas dari peptide-nya ini. Jadi kalian bisa lihat ya, ini lepas, kemudian nanti akan berubah warna menjadi kuning. Nah, untuk itu kita akan baca nih pakai spektro. Nanti ketemu deh berapa konsentrasinya. Nah, untuk itu kita juga harus menentukan kurva baku ya, sama seperti praktikum biasanya. Gitu. Ini prosedurnya gambarannya aja singkat, jadi intinya ada sampel maupun standar, kita tambah dengan LAL, kemudian kita inkubasi. Nah, kalau tadi kan berhenti sampai sini. Selanjutnya ini kita tambahkan dengan substrat, kita inkubasi lagi, kemudian kita tambahkan stop solution, kemudian udah deh kita cek pakai absorban, pakai spektro. Kemudian interpretasi hasilnya kalau secara kualitatif ya berarti berwarna kuning, tapi secara kuantitatif itu kalian juga bisa ngukur. Oke, itu tadi sekilas mengenai uji pirogen. Jadi ada dua, in vivo, in vitro. Selanjutnya kita akan bahas mengenai uji partikel. Nah, definisi dari partikulat itu apa sih? Jadi ya partikel, di mana sumbernya itu bisa macam-macam. Bisa dari bahan kimia, jadi bisa aja ya bahan yang kita pakai, misal pelarut itu ada partikelnya. Dia bisa juga ada pengotor, misal alat yang kita pakai itu bekas dipakai apa itu masih ada partikel sisanya. Kemudian pengemasannya ini juga bisa. Jadi seperti kita ketahui kemasan itu kan ada macam-macam. Nah, gelas ini kan bisa mudah terurai gitu ya. Jadi bisa mudah lepas tergantung dari jenis gelasnya yang mana gitu. Bisa dari situ, kemudian dari kontaminasi lingkungan, misalkan udara gitu ya. Kan bikinnya ternyata nggak di ruang bersih gitu, tapi di ruang gitu kan yo banyak partikelnya. Kemudian ini serat filter penyaringnya bisa aja saat kalian mau nyaring itu filternya nggak sesuai, jadi lewat nih partikelnya. Maksudnya masuk ke dalam sediaan kita. Kemudian bisa juga ini paling sumber utama yaitu dari kita sendiri. Salah satu yang penting adalah makeup. Jadi kalau kamu kerja di industri itu biasanya kita tidak boleh dandan cantik gitu ya, nggak boleh pakai makeup karena takutnya makeupnya itu partikelnya bisa masuk ke dalam sediaan, nanti bisa bias hasilnya. Nah, untuk uji partikulat ini, bahan partikulat dalam injeksi ini sebenarnya ada dua metode yang untuk mengukur secara kuantitatif, yaitu uji pengaburan cahaya dan juga metode mikroskopik. Mungkin kalian bisa lihat kuliah Farvis metode, materi mikromeritik itu ada harusnya. Nah, sebelum kita melakukan ini, ada juga uji tahap yang manual, yaitu uji visual. Jadi karena kita praktikum tidak ribet melakukan seperti ini, jadi kalian bisa melakukan yang uji visual ya, pengamatan visual. Nah, ini inspeksi visual itu dilakukan untuk setiap wadah sediaan. Jadi ini personel yang yang melakukan ini itu juga harus terlatih. Jadi misalkan matanya harus yang nggak boleh yang silinder, nggak boleh yang gimana gitu. Pokoknya harus kuat gitu ya. Karena saya pernah lihat sendiri ya waktu ke industri itu, ya orangnya kayak kasihan gitu, dia harus melototi satu persatu gitu ya. Jadi ini setiap wadah caranya gampang aja. Oh ya, bentar. Ini mungkin ada yang pernah lihat juga ya, ada yang belum pernah. Jadi ini adalah background, ada warna hitam dan warna putih. Tujuannya beda. Kalau yang warna hitam melihat partikel yang putih, gitu pula yang background putih melihat partikel yang warna hitam. Caranya gampang. Jadi kita bolak-balikan sediaan. Jadi ya kayak kalian biasalah habis bikin larutan ya kan, kalian bolak-balik tuh labu ukurnya sama kayak gitu, dibalik. Kemudian kalian pegang sediaannya dalam posisi berdiri, jadi jangan disenderkan ya, dilihat betulan.
sejajar dengan mata kita lihat ada nggak partikelnya, baik di latar belakang hitam maupun putih. Interpretasi hasil kalau menggunakan inspeksi visual, maka sediaan kita dinyatakan bebas partikulat jika tidak ada partikel yang berwarna hitam dan partikel berwarna putih. Tapi ini adalah partikel yang viable. Tentunya kalau kalian mau cek yang lebih detail, bisa tadi cek pakai mikroskopik maupun yang pengaburan cahaya gitu. Nanti jika ditemukan partikulat, maka sediaan nggak kita terima. Jadi seketat itu buat ngecek inspeksi visual. Nah ini sebenarnya tadi kan ada metode dua ya, yang pengaburan cahaya dan mikroskopik. Biasanya mikroskopik itu dilakukan kalau sekiranya partikel yang ada di sediaan kita itu tidak bisa diamati pakai pengaburan cahaya gitu. Nah kalau mikroskopik ya seperti ini bisa dilihat ya biasalah. Nah yang ditekankan adalah ada perbedaan persyaratan antara LVP dan juga SVP, dan juga cara pengaburan cahaya dan mikroskopik itu juga beda. Kalian bisa lihat di sini. Jadi intinya sediaan kita tidak boleh mengandung partikel lebih dari ini. Gitu. Misalkan saya punya punya sediaan ranitidin 2 mili. Ternyata saya ngitung pakai metode mikroskopik, sediaan saya mengandung partikel ukuran 20 mikrometer sebanyak 6.000. Jadi memenuhi spek apa enggak gitu. Tuh, kalian bisa lihat dari sini. Dilihat dulu kecil, besar, terus dilihat ukuran partikelnya berapa. Oke, selanjutnya adalah uji integritas. Sebenarnya ini nggak begitu detail saya jelaskan karena seharusnya ada di materi kemasan. Jadi saya hanya menunjukin aja yang sering dipakai adalah yang bubble test. Jadi kalau bubble test itu kita ada prosedur bisa kalian cari sendiri, gak ada kok banyak di internet itu. Intinya adalah nggak boleh ada gelembung udara gitu. Dan uji yang sering dipakai juga adalah yang diode tracer test. Berarti kita menambahkan suatu pewarna di mana harusnya pewarna itu nggak masuk ke dalam kemasan kita. Jadi mungkin yang kalian pernah tahu kan uji kebocoran wadah itu ya. Jadi pakai methylene blue 1%, itu si sediaan kalian masukkan ke dalam methylene blue, kemudian kalian vakumkan. Kalau misalkan si methylene blue-nya masuk ke dalam wadah, berarti bocor gitu. Nah, itu dilakukan kalau sediaan kalian itu warnanya jernih. Tapi kalau misalkan berwarna sediaannya, itu ada metode yang paling gampang. Jadi bisa kalian balik aja bawahnya, kalian kasih sama kertas membran gitu ya. Kalau misalkan nyerap ke situ ya berarti bocor. Kemudian yang terakhir ini tambahan aja untuk penyimpanan distribusi. Kalau kalian mau belajar tentang ini bisa download CDOB, cara distribusi obat yang baik. Jadi ini saya hanya menunjukkan bahwa sebenarnya sediaan steril itu penyimpanannya nggak yang di suhu ruang biasa, tapi karena banyak produk biologi ya, itu penyimpanannya ada yang suhu dingin atau yang dinamakan dengan cold chain product. Jadi produk rantai dingin. Bahkan nanti untuk misalkan dari industri ya udah bikin, terus kalian mau kirim ke PBF, itu juga harus diperhatikan untuk pengirimannya. Jadi nanti ada monitor suhunya, pengiriman, dan lain-lain. Pokoknya agak susah gitu ya. Jadi itu ada kategori suhu dingin, suhu sejuk, suhu kamar. Nanti kalau kalian praktek apoteker, itu juga bisa mengamati mana aja sediaan yang disimpan di suhu sejuk ataupun kamar. Sejuk itu definisinya beda-beda sih, ada yang bilang 15 sampai 25 gitu. Oke, ini ya kulkasnya itu kita sebut namanya chiller dan ada data loggernya ini, alat untuk mengukur suhu. Jadi nanti kalau kalian praktek, kalian bisa lihat di masing-masing chiller ini ada pengukur suhunya masing-masing. Ya, dan untuk distribusinya ini harus dilakukan sesuai SOP. Jadi wadahnya harus tertutup rapat dan terlindung cahaya. Kemudian kalau stabilitasnya pada suhu tertentu, misalkan CCP tadi ya kita harus tetap masukkan ke dalam wadah yang bisa menjamin suhunya. Kemudian waktu pengirimannya itu diperhatikan untuk obat yang waktu stabilitasnya pendek. Jadi untuk yang agak kita harus melakukan prioritas saat pengiriman. Ini terkait CDOB sih. Jadi produk yang stabilitasnya pendek itu yang lebih duluan kita kirim. Kemudian untuk rute pengirimannya ini yang harus diperhatikan adalah untuk sediaan sitostatik. Jadi misalkan kalian kerja di RS, nanti
saat kalian membawa sediaan sitostatik itu jalurnya nggak jalur kayak pasien biasa, tapi ada jalur khusus kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kuliahnya hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Tentunya banyak kurangnya itu kalian bisa baca sendiri di FI atau USP atau di ebook yang pernah saya kasih. Ya, oke. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.